Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih solihah. Materi ISC kita hari ini yaitu menjaga diri dari dosa. Apakah anak-anak pernah meninggalkan sholat? Apa alasan anak-anak meninggalkan sholat? Ketika kamu meninggalkan sholat, kamu telah berbuat dosa. Berbuat dosa karena telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia, seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan puasa Ramadan, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Salah satu indikasi mulai tumbuhnya bibit keimanan dan tauhid pada jiwa seseorang adalah kepekaan dari masalah atau perbuatan dosa. Bagaimana seseorang dapat memahami apa saja yang termasuk dosa dan dapat menghindarinya. Pengertian dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyalahi aturan dan perintah. Apabila hal itu dikerjakan, maka akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, perbuatan dosa apabila dilakukan pasti akan mendatangkan kemudorotan dalam kehidupan. Macam-macam dosa. Seluruh tubuh bisa mendatangkan pahala bila dijaga dan digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, semua bisa mendatangkan dosa apabila digunakan untuk melanggar aturan-aturan agama. Yang pertama, dosa perasaan dan pikiran, seperti dendam, merencanakan kejelekan, dan berpikir sesuatu yang buruk. Kemudian yang kedua, dosa lisan, seperti kita berbohong, memfitnah, berkata kasar, atau berkata-kata yang jorok. Yang ketiga, dosa pendengaran, seperti mendengarkan gosip, mendengarkan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dosa penglihatan, seperti ketika anak-anak ulangan menyontek, melihat hal-hal yang negatif, sesuatu yang tidak boleh dilihat ya. Dan yang kelima, dosa menggunakan tangan dan anggota badan lain, seperti mengambil tanpa izin, memukul tanpa alasan, dan banyak hal lain. Di samping itu, ada pula dosa yang disebabkan karena meninggalkan aturan dan perintah dari Allah. Misalnya meninggalkan sholat 5 waktu atau puasa wajib, kemudian durhaka kepada orang tua dan kepada guru. Ada juga yang masuk dalam dosa besar yang tidak akan diampuni, yaitu seperti syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, pergi ke dukun untuk meminta kesuksesan, dan percaya pada jimat serta ramalan bintang dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan ya anak-anak. Ini menandakan seseorang mempercayai kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin meyakini adanya
pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah itu dekat dan tidak pernah berhenti memperhatikan seluruh makhluknya, walaupun di tempat tersembunyi dan sendirian. Adanya perasaan ini menjadikan seorang mukmin selalu berhati-hati agar terhindar dari dosa. Akan tetapi syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang imannya ikhlas dan benar. Manusia tentu pernah melakukan dosa baik yang disengaja maupun yang tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya dengan memohon ampunan, bertaubat dengan sebenar-benarnya, mengganti dengan amal yang lebih baik, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah akan terampuni dosa-dosanya dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana cara kita menghindari dosa? Yaitu agar terhindar dari perbuatan dosa, manusia harus memiliki niat yang kokoh dan usaha yang maksimal. Karena setan tidak akan menyerah untuk menggoda manusia yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari perbuatan dosa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa contoh, misalnya ketika anak-anak melaksanakan sholat, ya, itu termasuk untuk menghindari dosa, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebanyak-banyaknya. Bukan hanya ketika kita mengingat akan dosa-dosa kita, tapi setiap saat yang keluar dari lisan kita adalah zikir, menyebut asma Allah, ya, sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Ada sebuah kisah inspirasi, yaitu tentang kisah pembunuh 100 orang yang bertaubat. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinaan Al-Khudri radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian terdapat seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan bertanya, 'Jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima?' Rahib pun menjawabnya, 'Orang seperti itu tidak diterima taubatnya.' Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya kepada seorang alim. Lantas ia bertanya alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Dan dia bertanya pada alim tersebut, 'Jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima?' Orang alim itu pun menjawab, 'Ya, masih diterima. Siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dahulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek.' Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di perjalanan, ia wafat. Ya, karena taubatnya itu, kemudian ia wafat, maka karena dia sudah bertaubat, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, karena taubatnya itu, ketika dia sudah melangkah untuk bertaubat, maka Allah sudah menghitung taubatnya itu, walaupun dia sudah membunuh 100 orang. Insya Allah, ya, kisah yang sangat menginspirasi sekali. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali kepadanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baiklah anak-anak, ada refleksi ya, yang nanti silakan anak-anak jawab dari pertanyaan yang Ustazah sampaikan. Kemudian jawabannya silakan nanti dikirimkan. Yang pertama yaitu, jika muncul keinginan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal saat itu tidak ada yang melihat, apa yang anak-anak lakukan? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang akan kamu katakan dan kamu lakukan jika diajak teman untuk melakukan dosa? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak setelah melakukan dosa? Ya. Itu yang nanti anak-anak jawab, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Baiklah anak solih-solihah, itu tadi materi menghindari diri dari dosa ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak senantiasa bertaubat dan memperbaiki diri ya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbuat dosa ya, termasuk menjawab panggilan orang tua dengan halus, dengan lembut ya. Tidak boleh mengatakan yang tidak baik kepada kedua orang tua. Baiklah anak solih-solihah, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.